Hal tak disangka, pemilik klub Johor Darul Ta'zim akan lakukan negosiasi barter pemain. Terima kasih Slavko, Persebaya resmi, umumkan perpisahan dengan bek tangguhnya. Persiapan besar, manajemen lakukan hal besar demi target juara Liga 1 musim depan. Pesannya bikin terharu, Paul Munster pamit dari Persebaya, ini pesan terakhirnya. Tuntutan serius, Bonek inginkan manajemen cerdas mengelola tim agar mampu juara. Barter pemain antara Malik Rizaldi dan Bergson. Dilansir dari media harian Malaysia, New Straits Times, Tunku Ismail Idris, pemilik klub Johor Darul Ta'zim, dikabarkan menaruh ketertarikan besar pada skill permainan Malik Rizaldi, pemain milik Persebaya Surabaya. Penampilan Malik Rizaldi memperkuat ASEAN All-Star menghadapi Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, rupanya membuat Tunku Ismail Idris terkesan dan ingin mendatangkan pemain tersebut di musim depan. Tunku Ismail Idris dikabarkan akan membicarakan hal ini dengan Azrul Ananda, CEO Persebaya Surabaya, untuk melakukan barter pemain dengan menawarkan striker andalan mereka, Bergson. Bergson sendiri sebelumnya juga menjadi incaran Persebaya Surabaya di musim depan, sehingga kemungkinan besar Persebaya Surabaya akan mempertimbangkan tawaran ini. Jika kesepakatan tercapai, maka akan terjadi pergerakan besar di bursa transfer pemain antara Persebaya Surabaya dan Johor Darul Ta'zim. Saya akan melakukan pembicaraan dengan sang pemain dan khususnya pemilik klub Persebaya Surabaya untuk saya ajak melakukan barter pemain, kata Tunku Ismail Idris kepada media Malaysia. Gimana dulur Bonek? Relakah kalian jika nanti kesepakatan ini resmi untuk dilakukannya barter pemain antara Malik Rizaldi dan Bergson? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Slavko resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya. Bek tangguh Slavko Damjanovic resmi mengucapkan salam perpisahan kepada Persebaya Surabaya di akhir musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Kabar ini disampaikan Slavko melalui akun Instagram pribadinya @slavko23 pada Rabu 28 Mei 2025. Sulit untuk mengucapkan selamat tinggal setelah musim yang sukses. Aku mengagumi kalian pasukan hijau. Kalian akan selalu ada di hatiku. Terima kasih untuk semuanya Bonek Bonita. Tulis Slavko Damjanovic dengan penuh emosional. Perpisahan ini tentu menjadi kehilangan besar bagi lini pertahanan Persebaya Surabaya. Bukan hanya karena sosoknya yang tangguh di lapangan, tetapi juga karena kontribusinya yang konsisten sepanjang musim. Slavko tampil impresif sepanjang Liga 1 musim ini dengan mencatatkan 29 penampilan bersama Green Force. Dari jumlah tersebut, dia mengoleksi 2.471 menit bermain dengan 1 assist dan total 9 kali percobaan mencetak gol. Meskipun tak mencetak gol, bek asal Montenegro ini tetap memberikan dampak besar untuk tim. Statistik menunjukkan dia memiliki akurasi umpan mencapai 88%, tertinggi di antara semua pemain Persebaya Surabaya musim ini. Persebaya siapkan pembenahan besar musim depan. Persebaya akan melakukan pembenahan besar-besaran untuk mencapai target meraih juara Liga 1 musim depan, setelah musim ini hanya finish di peringkat 4. Menembus 4 besar di akhir musim tentunya bukan prestasi buruk jika dibandingkan posisi musim lalu yang hanya berada di peringkat 12. Namun, Persebaya seharusnya bisa meraih juara atau setidaknya posisi runner-up. Hal itu karena sepanjang putaran pertama, Persebaya sempat memimpin klasemen berpekan-pekan hingga akhirnya digeser Persib pada awal putaran kedua. Green Force bahkan semakin menurun peringkatnya setelah gagal menggeser Dewa United di peringkat 2, bahkan disalip tim promosi Malut United dari posisi 3. Penurunan performa itulah yang coba Persebaya perbaiki musim depan, salah satunya dengan mengganti pelatih Paul Munster. Namun hingga berita ini ditulis, pelatih kepala yang baru belum resmi ditunjuk. Perubahan pelatih bisa menjadi angin segar bagi sejumlah talenta lokal yang musim ini lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan atau mulai terpinggirkan, asalkan mereka juga banyak meningkatkan performa.
Pesan Paul Munster setelah berpisah dengan Persebaya. Pelatih Paul Munster telah mengumumkan secara resmi bahwa ia meninggalkan Persebaya Surabaya. Munster menyampaikan bahwa musim ini mereka berhasil mengakhiri kompetisi di posisi keempat, yang berarti lolos ke kompetisi ASEAN dan menjadi salah satu pesaing juara. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada klub, staf pelatih, manajemen, semua staf, serta para pemain dan agen yang telah mendukungnya, serta kepada bonek Bonita yang telah menyambutnya dengan hangat. Saya bangga pernah menjadi pelatih kepala Persebaya. Salam satu Nyaliwani, kata Paul Munster. Meskipun ia sempat mengalami setengah musim yang buruk di Liga 1 pada musim lalu, di mana timnya hanya mampu menempati posisi ke-12 klasemen akhir, prestasi yang diraihnya dalam musim ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebenarnya, kabar mengenai kepergian Munster sudah beredar sejak bulan April lalu. Manajemen klub telah mengumumkan daftar pemain yang akan bertahan untuk musim depan, tetapi Munster tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Di sisi lain, dia dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Bayangkara FC untuk musim yang akan datang. Hal ini berkaitan erat dengan kontraknya di Persebaya yang akan berakhir di akhir musim ini. Keinginan besar bonek ingin Persebaya meraih juara. Suara supporter setia Persebaya Surabaya, bonek kembali menggema dengan tuntutan tegas menjelang musim 2025-2026. Setelah performa yang dianggap kurang memuaskan di musim sebelumnya, bonek berharap penuh agar manajemen dan tim Bajul Ijo melakukan pembenahan signifikan. Tuntutan utama mereka jelas, yakni Persebaya harus lebih kuat dan mampu mengangkat trofi juara musim depan. Keresahan bonek muncul dari beberapa musim terakhir di mana Persebaya gagal menembus persaingan papan atas secara konsisten, apalagi meraih gelar juara. Kami rindu juara, sudah terlalu lama, ujar Caktarno, salah satu koordinator bonek asal Wiyung. Musim depan harus jadi momentum kebangkitan. Kami ingin lihat Persebaya yang agresif, solid, dan bermental juara, sambungnya. Tuntutan bonek tidak hanya sebatas hasil akhir, melainkan juga menyoroti aspek fundamental tim. Mereka berharap Persebaya melakukan rekrutmen pemain yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan tim. Musim depan Bruno jangan banyak gocek lagi. Bruno Moreira, pemain kunci Persebaya Surabaya, diharapkan dapat meningkatkan performanya di musim depan setelah resmi kontraknya diperpanjang oleh manajemen. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Bruno Moreira diharapkan dapat menjadi lebih cerdik dan bijaksana dalam permainannya, serta lebih efektif dalam mencetak gol. Bruno Moreira diharapkan dapat meninggalkan gaya bermain yang terlalu banyak gocek dan lebih fokus pada permainan praktis dan efisien. Tiki-taka, ciri khas permainan Persebaya Surabaya, diharapkan dapat kembali menjadi identitas tim dengan Bruno Moreira sebagai salah satu kunci utama. Dengan penampilan Bruno Moreira yang lebih baik dan permainan yang lebih efektif, Persebaya Surabaya dapat mencapai kesuksesan di musim depan. Pendukung Persebaya Surabaya berharap bahwa Bruno Moreira dapat menjadi pemain yang lebih baik dan membawa tim dapat meraih target juara musim depan. Ayo Bruno, kamu pasti bisa bawa tim kebanggaan bonek mania ini meraih gelar juara. Flavio Silva, apakah layak dipertahankan? Lini depan Persebaya Surabaya mengalami kesulitan mencetak gol, dan salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Flavio Silva. Musim lalu, Flavio Silva menunjukkan performa gemilang sebagai mesin gol saat masih bermain untuk Persik Kediri, namun di Persebaya Surabaya, dia tidak seproduktif sebelumnya. Dengan statistik 9 gol dan 1 assist dari 33 pertandingan, Flavio Silva belum menunjukkan kemampuan kurang baik untuk seorang striker. Pertanyaan besar muncul, apakah Flavio Silva masih layak dipertahankan oleh Persebaya Surabaya musim depan? Manajemen Persebaya Surabaya harus mempertimbangkan keputusan ini dengan hati-hati, karena lini depan yang tajam sangat penting untuk kesuksesan tim. Pendukung Persebaya Surabaya berharap bahwa tim dapat membuat keputusan yang tepat untuk memperkuat lini depan dan mencapai kesuksesan. Diketahui saat ini masa depan Flavio Silva di Persebaya Surabaya masih belum pasti. Apakah manajemen akan mempertahankannya atau melepasnya, patut untuk dinantikan kabar selanjutnya. Levi Madinda,
opsi pengganti Mohamed Rashid. Dengan rumor kepergian Mohamed Rashid ke East Bengal FC, manajemen Persebaya Surabaya harus segera mencari penggantinya untuk musim depan. Satu sosok yang bisa menjadi opsi adalah Levi Madinda, pemain gelandang bertahan milik Barito Putra yang dipastikan terdegradasi dari Liga 1 musim depan. Ini bisa menjadi kesempatan besar bagi Persebaya Surabaya untuk mendapatkan Levi Madinda yang memiliki kemampuan sebagai gelandang bertahan dan naluri mencetak gol yang baik. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Levi Madinda bisa menjadi pemain yang sangat berharga bagi Persebaya Surabaya di musim depan. Saatnya Persebaya Surabaya memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat tim untuk meraih target juara musim depan. Sebagian pendukung Persebaya Surabaya berharap bahwa Levi Madinda dapat menjadi pengganti Mohamed Rashid dan menjadi bagian dari tim yang dapat membawa Persebaya Surabaya lebih baik lagi musim depan. Gimana dulur bonek? Layakkah Levi Madinda menjadi pengganti Mohamed Rashid atau dulur semua punya opsi lain? Silahkan tulis di kolom komentar.